Sampai juga kita akhirnya ada di pembahasan tentang JSON. Kalau udah ngebahas JSON, berarti kamu bukan lagi programmer pemula, tapi udah ya menengah lah ya. Karena dengan JSON, kita bisa membuat aplikasi yang bisa terintegrasi dengan database misalnya yang ada di server, atau kita membuat website tapi datanya bisa juga digunakan di aplikasi mobile. Karena JSON sebenarnya adalah format data yang ringan ya, yang bisa dikonsumsi oleh hampir semua bahasa pemrograman. Jadi penting banget bisa ngerti tentang JSON. JSON sendiri singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi dia bukan Java. Dia adalah sebuah format data dari bahasa pemrograman JavaScript awalnya. Tapi karena format data tersebut ringan, mudah dibaca oleh manusia, karena sebelumnya ada format data lain namanya XML ya. Itu masih kayak bahasa komputer. Nah, sekarang muncul format data baru namanya JSON, mudah sekali dibaca. Nah, kalau gitu kita kenalan dulu sama si JSON. Kemarin kita udah bikin ini ya, user. Nah, user ini punya data panjul. Panjul ini adalah data nama. Jadi name di sini adalah key-nya. Sedangkan panjul di sini adalah value-nya. Seperti itu JSON dibuat. Jadi ada key, ada value. Key, value, key, value. Untuk bikin JSON, kita bisa pakai website JSON editor online.org. Oke, kita kosongin dulu. Nah, JSON itu bisa terdiri dari objek ataupun array. Notasinya itu kalau objek berarti dia bakal diapit oleh kurung kurawal seperti ini. Kegedean. Ya. Tapi kalau array dia bakal diapit oleh kurung siku seperti ini. Dan biasanya objek di JSON itu punya key. Kalau array dia nggak punya key, langsung value-nya. Karena array itu sendiri merupakan sebuah value. Nah, kita coba samakan antara data user ini ya. Nah, ini dia ada name, age, gender sama wishlist yang berupa array. Berarti nulisnya mana tadi ya? Berarti kita punya user 1. Oke. Ini key-nya. Kemudian di sini data usernya. Untuk key sendiri itu wajib pakai string. Jadi dia harus di-apit dengan kutip 2. Nah, user 1 ya kan, ini key-nya punya objek. Oke. Nah, ini bedanya. Punya objek. Kita ke bawahin biar kelihatan, atau nggak usah. Kita coba pakai pilihan ini ya. Nah, enter. User 1 itu punya name. Nah, name-nya siapa? Panjul. Kemudian kalau kita mau ngisi data yang lain, dipisahkan dengan koma. Setelah itu age
ya. Age-nya apa? Berupa integer, berupa number. 2, 3. Ya, langsung aja seperti itu. Kemudian dia punya gender. Ya, ini string. Laki. Koma lagi. Kemudian wishlist. Wishlist. Nah, baru di sini array. Masukin array-nya. Masukin value-nya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau udah nggak mau nambah data lagi, berarti nggak usah ditambahin koma. Karena kalau kita tambahin koma, tuh error. Ekspektasinya adalah dia ada data lagi di sini, tapi karena nggak ada, jangan ditambahin koma. Oke. Kalau kita copy ke sebelah kanan, nah ini coba pakai yang tree tuh. Ini bisa dibuka tutup ya. Nah, ini array. Jadi ada indeks ke 0, indeks 1, indeks 2. Kayak gitu. Nah, kayak gini penulisan yang pas. Sekarang JSON ini adalah objeknya JavaScript. JavaScript dan Java itu berbeda. Bukan berarti karena JavaScript ada Java-nya, terus dia mirip-mirip. Enggak, mirip aja enggak gitu. Memang sama-sama bahasa pemrograman, tapi kedua bahasa pemrograman ini jauh berbeda. Bedanya di mana? Cari aja, pokoknya beda. Karena beda, berarti kita harus melakukan sesuatu supaya si JSON ini bisa dikonsumsi oleh Java, ya dong. Karena itu tujuannya. Berarti sekarang kita bakal melakukan konversi data objek Java ke dalam JSON dan sebaliknya JSON jadi objek Java. Oke. Pertama kita hapus dulu kode-kode yang sudah kita tulis supaya nggak terdistraksi. Ini hapus. Oh, get user wishlist jangan. Kita perlu get user wishlist tadi. Oh, ini. Ini hapus. Ini hapus. Oke. Print juga nggak usah lah ya, kita print. Nah, yang kita punya sekarang adalah objek Java. Ini tadi, user 1 dan user 2. Kita pengen ngubah user 1 menjadi JSON. Kita bisa aja manual gitu ya. Dengan cara bikin objek string, kemudian kasih nama JSON, kemudian kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah JSON nih, tapi kosong. Kenapa string? Karena data JSON itu bisa dijadiin string kalau di Java. Ya, jadi tipe data yang paling dekat dengan tipe data JSON adalah string. So, berarti di sini kita coba samain. Ada iklannya lagi. Bentar. Oke, ini ya. Kelihatan nggak? Jadi kita mau bikin yang kayak gini. Ini copy aja kali. Ctrl C. Kemudian kita bikin comment multi-line. Kemudian paste di sini. Alt Ctrl L. Aduh, nggak bisa. Berarti ini kita blok biar rapi. Kemudian pencet tab. Buat ke kiriin, jangan pencet back ya, tapi pencet shift tab. Nah. Terus jadinya ini kita udah bikin, kemudian kita enter ya. Terus kita enter lagi. Nah, di string kosong ini kita masukin
user 1 gitu. Kemudian user 1 ini harus ada kutipnya juga, berarti kita harus pakai slash. Slashnya ini kali ya. Nah, kemudian slash lagi biar di escape. Kemudian titik 2, kemudian slash ini lagi. Terus ini Panjul. Dan seterusnya. Ribet banget kan? Nah, biar nggak ribet, kita pakai sebuah library. Library itu adalah pre-written code, ya, kode yang sudah dibikin sama orang lain, kemudian dikemas dalam sebuah library. Nah, kita tinggal pakai aja library itu. Library yang bakal kita pakai untuk konversi Java Object ke JSON dan sebaliknya, kita bakal pakai JSON yang bikin Google. Caranya, kita buka Google. Terus cari download JSON. Kita bakal download library Java itu biasanya bentuknya jar. Jar itu Java Archive kali ya. Nah, ini ya dari GitHub. Nah, JSON github.com/google/json. Scroll ke bawah. Kalau pakai Gradle begini cara downloadnya. Kalau pakai Maven begini downloadnya. Sayangnya kita nggak pakai Gradle dan nggak pakai Maven. Jadi kita download manual jar-nya. Klik di sini, JSON jar download katanya. Terus, coba reload. Kadang-kadang internet suka begitu. Nah, cari link download. Ini dia, button download. Klik, kemudian pilih jar. Oke, terus save ya. Saya udah pernah download, simpen di folder manapun, tapi inget gitu lokasinya. Saya nyimpen di downloads ya. Kemudian klik save. Kalau udah, kenapa nih? Kalau udah, ini errornya di mana ya? Oh, Google JSON. Oh, tadi udah pernah pakai. Ini import-import yang kita lakukan. Kalau warnanya abu-abu berarti nggak dipakai. Ini bisa kita hapus aja. Oke, sekarang jarnya udah di-download. Menitnya nggak kelihatan. Ini udah menit berapa ya? Ya udahlah. Buka file, kemudian project structure, kemudian pilih libraries, ya. Di sini nothing to show karena belum ada library yang kita pakai. Klik plus, pilih Java karena yang mau kita pakai adalah library Java. Kemudian pilih download karena tadi ada di download dan pilih library-nya JSON 286.jar. Oke. Apply. Oke. Nah, apa tandanya kalau library-nya udah bisa dipakai? Tandanya kita nulis JSON ini udah ada pilihannya com.google.json. Package-nya ini nih. Enter ya. Kemudian kasih nama JSON. Terserah sih, kasih nama apa aja. New, kita instantiate dulu JSON. Kemudian JSON.toJSON. Apa yang kita masukin di sini adalah objeknya, user 1. Nah, gitu. Jangan lupa masukin ke string.
string JSON user 1 sama dengan JSON to JSON. Berarti kita nggak perlu lagi nih pakai ginian. Hapus aja ya. Nah, terus kita coba print. System.out.print. Masukin JSON user 1. Ini udah jadi string nih. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini udah dibikin. Copy ya, Ctrl C, kita balik lagi ke new dokumen ini, Ctrl A, Ctrl V, kemudian pilih yang ini nih. Tuh, bener kan? Sama kan kayak yang tadi kita bikin. Kemudian copy ke sebelah kanan. Tuh, udah bisa dilihat datanya. Mantap. Sekarang kita balikin dari JSON ke objek Java. Caranya gampang banget dengan pakai JSON ini. Ya. Kita udah punya string JSON-nya. Berarti kita balikin, jadiin user Panjul. Kan ini si Panjul nih. Jangan tulis user 1 lagi karena udah dipakai. Sama dengan JSON.from JSON. Masukin stringnya, string JSON ya, koma, kemudian kelasnya. Ya, template-nya kita masukin si user.class. Sekarang kita coba print si user Panjul. System.out.println, masukin si user Panjul. Apakah bisa di print? Harusnya objek data, objek Java itu nggak bisa di print pakai ini, println ini. Kalau nggak bisa, berarti berhasil. Oh kan? Ini stringnya. Ini adalah objek Java-nya. Udah balik lagi dia jadi objek Java. Emang beneran jadi objek Java? Ya kita coba aja ambil si array stringnya. Atau kita coba print ini aja langsung. .get wishlist. Ya. Berarti harusnya dia dapat list si wishlistnya. Oh kan, gitu caranya. Jadi pastiin kalian bisa masukin library JSON biar segalanya jadi mudah. Kemudian cara baca JSON lebih enak kan kayak gini ya, key value, terus key value ke bawah ya ada garis baru, kemudian ada garis baru lagi. Kemudian data selanjutnya, sedangkan yang di print di sini itu satu line. Gimana caranya kita pengen ngeprint bagus gitu kelihatannya. Bagus itu apa bahasa Inggrisnya? Pretty. Oke, mantap. Berarti kita harus ngubah si JSON ini ya, kita kasih set dot, ada nggak sih? Oh, JSON builder kayaknya. Sorry, JSON builder. Oke, JSON builder sama dengan new JSON builder. JSON builder dot set pretty printing. Kemudian baru kita ambil si JSON-nya. JSON sama dengan JSON builder dot create. Sekarang harusnya ini di printnya jadi pretty ya. Coba kita lihat. Oke. Oh, jadi gini.
Oke, bisa ya? Oke, tadi sempat nggak kelihatan udah menit keberapa. Udah 20 menit, berarti masih cukup lah kita nambahin satu materi lagi, yaitu gimana caranya bikin model dari sebuah JSON. Kasusnya tadi, kita kan udah punya objek model user. Kalau udah punya objek user, bisa dong user diganti jadi dikonvert ke JSON, JSON-nya dibalikin lagi karena kita udah bikin. Gimana kita punya data yang kita belum bikin modelnya? Contohnya gini. Kita misal punya di sini name, tapi namanya di sini Acer berapa sini? Atau Asus ROG Strix misalnya. Berarti apa nih namanya? Ini adalah laptop, ya kan? Tapi yang mau saya bikin sebenarnya adalah data produk. Ya, di e-commerce kan selain ada user, ada objek produk juga. Kita bikin produk, tapi kita bikin dari sebuah JSON. Selain name ada apa? Ada price. Price itu biasanya double, berarti cara nulis double itu 25 000 misalnya 25 juta gitu. 0. Jadi jangan pakai titik lagi di sini, biarin aja. Berapa nih nolnya? 6, oke. Kemudian selain price apa? Misalnya warna, iya nggak sih? Ya, produk ada warnanya kan ya. Warna. Dia string. Misalnya di sini warna merah. Kemudian dia punya apa lagi? Produk itu punya price udah, warna udah. Yang ada listnya apa ya? Oh ya, warna kita jadiin list. Ya. Berarti pilihan warna gitu. Atau pilihan warnanya kita masukin sini aja. Pilihan warna. Kemudian ini merah, misalnya. Ini hitam. Laptop ada apa warna lagi sih? Abu-abu ya. Abu-abu. Oke, segini aja. Komanya jangan lupa dihapus. Nah, kemudian karena ada key yang sama, JSON-nya error. Apalagi dong ya, produk. Udah dulu kali ya. Segini aja kali ya. Oh, stok. Biar ada integernya. Stok. Misalnya stoknya ada 15 gitu. Oke, kita copy. Ya. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini, klik kanan di model, create new Java class, terus kita kasih nama product. Enter. Nah, baru kita bikin sesuai yang ada di JSON. Sebentar. Enter. Paste. Kemudian ini kita pencet tab. Salah. Ini kita pencet tab. Ya udah. Berarti kita bikin string name. Harus sama. Kemudian double price. Kemudian integer stock. Kemudian array list string. Oh ya, perlu diimport dulu, alt enter. Namanya apa? Pilihan warna. Nah, kayak gitu. Kemudian pasang getter setternya, pasang konstruktornya. Ribet kan? Biar nggak ribet, ada cara lain.
bukan library tapi plugin. Berbeda dengan library, kalau library itu pre-written code, jadi kodenya kita ambil supaya kita bisa pakai. Kalau plugin itu mirip aplikasi. Jadi aplikasi yang udah jadi kita tempel di IntelliJ ini, ya. Mirip laptop, ibaratnya si IntelliJ-nya itu adalah laptop, sedangkan plugin-nya itu adalah flash disk. Colok gitu supaya bisa dipakai. Berarti kita hapus dulu produk ini ya. Delete. Oke. Sekarang plugin yang bakal kita pakai namanya, buka file dulu, kemudian settings, kemudian plugins. Nah, di sini ada plugins, pilih, kemudian cari RoboPojo generator. Install. Accept. Nah, kalau udah install plugin, biasanya IDE-nya minta di restart. Ya udah kita restart aja. Restart. Sambil nunggu restart, kita cek Pojo itu apaan sih? Pojo. Pojo itu plain old Java object, ya. Model yang kita bikin, kelas yang kita bikin untuk bikin objek itu nama lainnya adalah Pojo, singkatan dari plain old Java object. Intinya itu ya Java object ya, gitu. Ada yang nyebut seperti itu. Close. Oke, udah muncul lagi IntelliJ-nya. Cara pakai si RoboPojo-nya, klik kanan di model, new. Nah, ini ada generate Pojo from JSON. Masukin JSON-nya sini. Ctrl V. Ya kan? Kemudian kita pilih JSON, ya. Rewrite existing class, bolehlah. Kotlin, no, kita nggak pakai Kotlin, kita pakainya Java. Use setter, yes. Use getter, yes. Udah dibikinin sekalian. Use toString, boleh. Tapi kayaknya nggak, jarang dipakai. Kemudian kasih nama product, ya. Kita lihat, terus kita generate, klik. Ya, produknya udah kebikin. Kita lihat apa isinya. Ada price, double kan. Name, string. Kemudian pilihan warna, dia list. Dia nggak pakai array list, jadinya pakai list. Sama aja. Kemudian ada stock, integer. Dan di sini ada setter getternya. Oke. Dan ini ada toString-nya. Serialized name ini apa sih? Serialized name ini adalah jembatan. Jembatan antara key dari JSON, ya, name gitu. Soalnya ada juga yang namanya si JSON ini, orang backend biasanya kasih nama itu pakai underscores karena mungkin nyesuaiin dengan kolom database ya, pakai underscores. Name product. Nah, name product ini berarti kalau di Java harusnya namanya name underscores product, ya kan? Nah, aturan di Java penamaan variabel itu camel case, bukan snake case. Snake case itu yang ada underscoresnya. Jadi pengennya itu kalau di Java begini, name product, ya. Ini apa? Oh, salah. Name underscore product. Nah, gimana supaya JSON-nya tetap begitu, ada underscore-nya, tapi pas masuk objek Java, namanya berubah. Jadi begini tulisannya. Pakai serialized name supaya jadi jembatan. Paste di sini, gitu. Jadi name product ini buat menjembatani antara objek Java dan si JSON-nya, key-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini error. Kita undo aja. Nah, sip.
Udah deh. Jadi di sini di main kita bisa panggil si produk, ya, produk sama dengan new product, oke, dan seterusnya seperti yang sudah kita lakukan. Gimana belajar JSON? Jadi kalau mau kirim data ke aplikasi lain, pakainya JSON. Kebanyakan seperti itu. Ya, istilahnya pakai API. API itu Application Programming Interface. Jadi antar muka, antar aplikasi gitu. Kalau udah paham JSON, sekali lagi, kamu bukan programmer pemula, tapi udah jago lah ya. Dan programmer yang jago itu biasanya ngopi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekarang kamu bisa bikin aplikasi. Selamat berkarya.